Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan satu kompetensi yang mesti Anda kuasai terkait dengan statika partikel. Nah, kebetulan statika partikel ini nanti akan sangat berguna ketika nanti kita memasuk pada pembahasan yang lebih tinggi, utamanya pada saat kita membahas tentang analisis struktur. Penggunaan kata partikel di sini bukan berarti kita akan membatasi pada benda yang kecil atau sangat kecil saja, tetapi penggunaan partikel di sini itu berkaitan dengan ukuran dan bentuk benda yang ditinjau. Oke, kita lanjutkan. Jadi, kalau misalnya kita memiliki sebuah partikel A, kemudian pada partikel A tersebut ada sebuah gaya yang besarnya 10 pon dengan membentuk sudut tertentu sebesar 30 derajat. Yang membedakan antara gambar A dan B adalah arah dari gaya tersebut. Pada gambar A itu arah gaya itu meninggalkan partikel A. Biasanya nanti dalam analisis struktur ini akan mengidentifikasi berupa tegangan tarik atau gaya tarik, sedangkan pada gambar yang B, ketika gaya itu menuju ke satu titik partikel, maka itu mengidentifikasi dalam analisis struktur berupa compression. Jadi ini meskipun memiliki lintasan kerja gaya yang sama, tetapi keduanya memiliki efek yang berbeda terhadap titik A. Oh, sebelum ke sana, ini perlu saya sampaikan bahwasanya gaya itu ditentukan oleh tiga ini ya. Ditentukan pertama oleh titik kerja gaya, itu berarti yang di bagian sini yang warna hijau ini adalah titik kerja gaya. Kemudian besar gaya itu dinyatakan dengan panjangnya vektor ini. Ini namanya besar gaya. Sedangkan anak panah yang ada pada bagian ujung ini yang disebut sebagai arah gaya. Kemudian gaya yang digunakan itu bisa saja nanti menggunakan satuannya adalah Newton ya, atau kelipatannya bisa kilonewton, bisa meganewton, dan seterusnya dengan ukuran yang lebih besar. Atau kalau misalnya nanti kita menggunakan satuan British, maka kita bisa menggunakan satuan pon atau kilopon atau satuan yang lebih besar dari itu. Kemudian di samping itu kita juga pernah waktu belajar fisika kita mengenal yang namanya vektor dan skalar. Besaran fisika yang memiliki besar, kemudian juga arah, serta penjumlahannya nanti mengikuti hukum jajaran genjang, maka itu disebut vektor. Nah, contoh vektor itu bisa berupa perpindahan, bisa berupa kecepatan atau turunan dari kecepatan itu sendiri. Kemudian untuk besaran fisika yang tidak memiliki arah itu disebut skalar. Contohnya adalah volume, massa, dan energi. Kemudian juga satu waktu kita akan menjumpai suatu vektor yang menyatakan suatu gaya yang beraksi pada sebuah partikel yang mempunyai titik tangkap yang pasti, yaitu partikel itu sendiri, maka ini disebut sebagai vektor terikat atau tertentu. Kemudian dalam kompetensi ini Anda juga harus mampu menjumlahkan vektor ya. Jadi penjumlahan vektor ini tidak seperti dalam penjumlahan dalam aljabar. Artinya kalau misalnya nilai P dan Q, katakan P-nya itu 5, Q-nya 3, maka jumlah vektor itu tidak 5 ditambah 3 menjadi 8, tidak demikian, tetapi nanti ada aturan tertentu. Sehingga pada titik 1 di sini dinyatakan bahwasanya
jumlah vektor P dan Q itu tidak akan sama dengan jumlah P ditambah dengan Q dalam aljabar. Kemudian, satu hal yang pasti, penjumlahan vektor ini bersifat komutatif. Artinya, P ditambah Q itu akan sama dengan Q ditambah P. Kemudian, ini yang disebut sebagai hukum jajaran genjang. Artinya, kalau kita lihat ini garis-garis yang putus ini, garis yang putus yang sebelah atas ini, sesungguhnya itu adalah bayangan dari garis vektor Q ini. Dia dibuat dengan panjang dan arah yang sama, jadi arahnya ke sana. Kemudian untuk vektor P juga sama, dibuat dengan arah yang sama. Maka ini membentuk sebuah jajaran genjang. Kemudian titik hubung antara titik A dengan pertemuan dari kedua garis putus-putus ini yang disebut sebagai vektor. Ya, artinya gaya yang bekerja pada partikel A ini ada dua buah gaya P dan Q, maka peran dari gaya P dan Q itu sesungguhnya nanti bisa digantikan dengan gaya resultan saja. Maka akan memiliki efek yang sama antara dua buah gaya yang bekerja sekaligus dengan satu buah gaya resultan tersebut. Kemudian, selain dengan menggunakan hukum jajaran genjang, maka penyelesaian penjumlahan vektor P dan Q ini bisa juga diselesaikan dengan menggunakan hukum segitiga. Ya. Menggunakan hukum segitiga, nanti akan kita lihat di slide berikutnya. Nah, ini yang disebut sebagai hukum segitiga itu. Jadi, gaya P dan Q, tadi awalnya Q itu berada di titik sini, sama-sama bekerja pada titik A ya, ini. Nah, dengan menggunakan hukum jajaran genjang, maka boleh saja P dan Q ini disusun secara berurutan. Jadi ini gambar P ini tetap dia harus berpijak pada partikel A, kemudian gaya Q yang berada di sini itu kita tarik, kita gerakkan dengan sudut dan besaran yang sama sini. Ya. Kemudian garis penutup antara titik A dengan ujung dari gaya terakhir Q, ini yang disebut sebagai P ditambah Q, atau ini sama dengan resultan gaya. Demikian juga kalau misalnya kita balik, Q-nya kita letakkan terlebih dahulu, baru kemudian kita gunakan P. Maka gaya P ujungnya, titik tangkap gaya P ini kita letakkan pada panah vektor Q. Ya, kita letakkan di sini, kemudian gaya ini sejajar betul ini. Ini kan sejajar ini sama dengan ini. Sehingga apa? Sehingga garis penutup atau garis tutup dari titik A sampai dengan ujung gaya P, ini yang disebut sebagai P ditambah dengan Q, atau ini sama dengan resultan. Kalau Anda perhatikan ini sama persis ini. Ya, ini sama persis panjangnya, ya, sama persis panjangnya, dan sudut yang dibentuk juga sama. Nah, dengan demikian, maka hukum komutatif yang tadi saya sampaikan itu berlaku. Jadi P ditambah Q itu akan sama dengan Q ditambah dengan P. Hasilnya sama-sama nanti dengan resultan gaya. Kemudian Anda bisa perhatikan kalau gayanya itu ada 3 misalnya, maka itu juga dengan cara yang sama bisa kita lakukan dengan menggunakan hukum segitiga ini. Nah, misalnya ini P dan Q, kemudian ada S. Katakan misalnya P, Q, S ini awalnya bekerja pada titik A ini. Ya, maka semua gaya itu bisa kita susun, berurutan boleh, tidak berurutan juga boleh, nanti akan menghasilkan nilai yang sama. Mau dijumlahkan secara parsial boleh, atau mau dijumlahkan secara keseluruhan juga boleh. Artinya, kalau dijumlahkan secara keseluruhan, maka vektor P ini dihubungkan dengan titik tangkapnya vektor Q di sini. Kemudian S-nya, titik tangkap vektor S ini kita letakkan di ujung Q. Nah, ini akan membentuk barisan seperti ini, P, Q, S. Maka garis penutup atau penghubung dari titik A sampai dengan ujung vektor S ini
yang disebut sebagai P ditambah Q tambah S atau sama dengan resultan gayanya. Atau kalau misalnya pengen kita selesaikan per 2 buah gaya juga tidak ada masalah. Artinya P ditambah Q ini akan menjadi gaya P tambah Q. Kemudian baru ditambah S, maka hasilnya akan menjadi P plus Q, ini dikurung, kemudian baru ditambah dengan S. Nah, ini ada banyak metode. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, jadi ini langsung ditambahkan P tambah Q tambah S. Boleh juga Anda akan mulai dari S dulu, kemudian Q, kemudian P. Nanti hasilnya juga akan sama persis, tidak akan berubah. Kemudian ini diselesaikan misalnya Q dan S-nya dulu. Kalau di atas ini adalah P dan Q diselesaikan dulu, kalau ini Q dan S diselesaikan dulu. Maka ketemu ini, kemudian dari ujung A, kemudian kita tarik garis sampai ketemu penjumlahan dari vektor Q dan S, maka akan menghasilkan Q dan plus S. Jadi ketiga metode ini sama semuanya, ya. Kalau Anda nanti pengen mencoba dengan cara lain boleh. Jadi tidak perlu berurutan seperti ini, P, Q, S nggak usah. Misalnya Q, SP boleh, atau Q, PS boleh, atau SPQ boleh, atau SQP juga boleh. Nanti hasilnya akan sama persis, tidak ada yang berbeda. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan statika struktur. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.